Memasuki Oktober, gonjang-ganjing di perekonomian dunia mulai mereda. Pasar-pasar saham dunia pun mulai merambat naik. Sentimen positif apa yang sedang melanda pasar? Bagaimana strategi kita memilih saham-saham di kondisi seperti saat ini? Berikut tips dan analisis dari Liga Maradona, Equity Analyst OCBC Sekuritas. Jadi yang terjadi adalah kalau kita lihat di September memang IHSG rawan koreksi ya. Terus kemudian juga pasar global juga hampir kalau kita lihat terakhir di minggu-minggu akhir menjelang akhir bulan itu memang terkoreksi cukup tajam. Dikhawatirkan memang data-data makroekonomi yang keluar di Amerika itu memang hampir mayoritas masih cukup menguat. Jadi pasar khawatir bahwa The Fed ini masih akan menaikkan suku bunga dengan level yang cukup agresif seperti sebelumnya di 75 basis, ya kan. Nah, kemudian di masuk awal Oktober ini market berubah arah, begitu cepatnya berubah, ya kan. Mulai dari kemarin kalau kita lihat hari Senin, Selasa di bursa Amerika sendiri itu menguat cukup tajam ya. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya kalau kita lihat data manufaktur di Amerika itu pada bulan September itu jauh sekali mengalami penurunan, dan ini indikator awal yang menurut saya itu cukup bagus, ya kan, karena memang masih ada data-data lainnya seperti non-farm payroll yang investor akan juga menanti ya, dan kemudian setelah itu ada data inflasi juga yang sangat-sangat ditunggu juga oleh investor, karena itu akan mempengaruhi kebijakan Fed nanti di November dan Desember nanti, karena memang cuma tinggal 2 kali lagi mereka meeting. Jadi ternyata kemarin hasilnya itu di bawah ekspektasi, dikhawatirkan nanti masuk ke fase kontraksi, ya berarti salah satu indikator lagi, ya kan, selain mungkin kemarin penjualan retail yang memang turun tajam, ya berarti ini manufaktur pun juga sudah mulai melambat gitu. Nah, tinggal nunggu di tenaga kerja nih, ya kan, kalau memang ternyata tenaga kerja melambat dan ternyata juga di bawah ekspektasi atau inline, ya berpotensi sih kalau menurut saya The Fed ini tidak akan seagresif sebelumnya, mungkin ya bisa di 50 basis point. Kalau kita ngomong resesi sih secara teori sebetulnya terutama di US sih sudah, kemudian kalau di Eropa belum, dan kemudian juga di kita itu belum, karena memang terakhir meskipun di Q1 kuartal per kuartalnya memang masih kontraksi, tapi di Q2 kan sudah membaik, dan secara keseluruhan di first half 2022 ini sampai Juni kan Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi di 5% di atas ya gitu, dan menurut saya sih ya itu cukup bagus dan masih jauh lah dikatakan resesi sih. Nah, cuman ini kan kalau kita lihat cuman dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi yang dari sebelum-sebelumnya tuh kalau kita lihat ada seperti data manufaktur, data tenaga kerja, inflasi itu masih kuat, dan inflasi itu kan terbagi dua, ada core inflation yaitu di mana dikeluarin indikator seperti energi dan makanan ya, dan itu ternyata melambung cukup tinggi. Kalau kita lihat perumahan di sana maupun otomotif, harga-harga di sana tuh melambung gitu. Meskipun kalau kita tahu kemarin memang headline inflation atau inflation secara keseluruhan memang turun, tapi ya tidak bisa diimbangi oleh harga-harga lainnya. Kalau kondisi yang terakhir, kita melihat kalau memang nanti non-farm payroll ternyata betul adalah inline dan memang ternyata di bawah ekspektasi pasar, ya berarti ada potensi di November ini The Fed tidak akan seagresif sebelumnya. Mungkin ya di 50 basis atau mungkin bisa 25 basis. Nah, jadi itu sangat baik sekali. Jadi nanti di November, Desember akan lebih ringan kebijakannya, dan menurut saya sih pasar saham kita ya pada akhir tahun nanti ya akan cukup bagus. Kalau target saya sih untuk tahun ini di 7.300 sih. Memang kalau kita lihat pasar ini dari awal COVID sampai sekarang kan kenaikannya itu menurut saya sudah cukup signifikan. Jadi memang tidak bisa apapun sahamnya itu bisa kita invest ya, karena memang beberapa saham meskipun perusahaannya bagus tapi secara valuasi sudah tinggi. Nah, jadi menurut saya sih strateginya untuk berinvestasi pada perusahaan yang secara neraca masih sehat, yaitu mungkin dari segi utang itu tidak terlalu besar ya, maksudnya kalau bisa dibilang ya normal atau tidak ada hutang sama sekali, ya kan. Kalau kita lihat dari sisi laba rugi itu
masih terus bertumbuh ya dari sisi laba bersih maupun juga penjualan. Ya tentunya kalau kita lihat di 2020 mungkin semua mengalami penurunan, tapi dari 2021 ke 2022 dan ke depannya ini mestinya ada peningkatan sih. Kalau saya sih lihatnya karena suku bunga juga kemungkinan BI ini akan ada potensi naik 25-50 basis lagi, ya sih saya sih tertarik untuk di perbankan. Tentunya perbankan yang secara permodalan itu cukup kuat, yaitu bank buku 4 tentunya dan bank buku 3, dan yang memiliki secara valuation kita biasanya kan kalau bank itu price to book ya, atau harga dibanding nilai buku perusahaan. Kalau kita lihat sih di bawah 1 kali itu sangat menarik, jadi belum premium lah istilahnya, menguatnya belum begitu terlalu tajam. Kalau saya sih tertarik infrastruktur ya, kayak telekomunikasi ya kan. Terus juga kemudian jalan tol, ya jasa marga. Memang saya tahu ada kenaikan di suku bunga pasti akan mengerek mereka punya, karena hutang cukup banyak untuk bangun jalan tol itu kan nggak murah ya, jadi butuh hutang juga. Tapi saya optimisnya bahwa mereka kan akan mendivestasikan mereka punya tol-tol yang sudah bisa matang ya, harus kas. Kalau kita lihat udah stabil, mereka akan coba divest, nggak semua, untuk mendapatkan uang tunai supaya mereka bisa ekspansi lagi sih. Karena belum sih, mungkin kalau kita lihat IKN-nya kan sekarang lagi penjajakan kepada investor asing. Nah kalau memang itu ada sinyal positif dan investor asing tertarik, ya itu akan ini. Cuman memang kalau karya mungkin kalau memang mau invest ya mungkin kalau penurunannya cukup tajam, katakanlah misalnya ADI atau PTPP, misalnya katakan ada penurunan mungkin dari harga sekarang di 10-15% lagi di diskon, menurut saya sih menarik. Karena sebelum IKN ini ada penambahan PMN kan dari pemerintah untuk disuntik ke Waskita dan ADI. Dan menurut saya sih itu sentimen yang sangat positif, karena tentunya mereka punya permodalan naik, jadi mereka bisa incar dana eksternal tuh lebih lagi.